Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Kami berterima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang selalu tetap setia mengikuti Menara Doa setiap hari. Nah, saya percaya hari ini ada mujizat Tuhan yang Tuhan akan kerjakan buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan lewat Menara Doa ini, saudara bisa share linknya kepada keluarga, sahabat atau kerabat saudara. Biarlah kita menjadi berkat untuk banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Menara Doa ini secara online, saudara siapkan hatinya dan Bapak Ibu Saudara yang menggunakan laptop, tab dan juga handphonenya. Mari ambil posisi yang terbaik, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Mari kita satukan hati kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau bawa kami ya Tuhan untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam doa, di dalam ya Tuhan pujian dan penyembahan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Biarlah Engkau mengurapi kami hari ini Roh Kudus. Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan ucapan syukur. Bawa hidupmu kepada Dia. Tuhan Engkau baik selama-lamanya. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami, Tuhan. Biarlah Kau berkati hidup kami, setiap doa kami, Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu ya laku. Tuhan Kau luar biasa, berkati hidup kami Tuhan. Oralabaya syaka karalabalabalabalabalabalabalabala. Biarlah ya Tuhan Kau memberkati umat-umat-Mu saat ini ya Tuhan Yesus. Mereka ya Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya ada mujizat, masih ada Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku
aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi bersama-sama katakan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman saat Kau menjaga. Kami kuat Tuhan, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada
terobosan yang kau kerjakan buat kami sampai hari ini. Mari bawa hidupmu, sembah Dia. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Dengar doaku, janganlah Tuhan berkat-Mu. Sembah Dia, Yesus, Yesus, Yesus. Dengar doaku, janganlah Tuhan berilah berkat.
Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di menara doa, tempat di mana kami boleh berdoa, memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan yang sedang melawat kami, memenuhi setiap kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami merendahkan diri kami. Kami mau katakan, kami butuh Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami ingin lebih dekat dengan Tuhan. Kami butuh Tuhan kemurahan-Mu. Ampuni kami, ampuni salah kami, ampuni dosa kami. Tuhan, biarlah Tuhan sembuhkan kami. Tuhan pulihkan kami. Tuhan jawab doa kami. Tuhan tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong keluarga kami Tuhan. Tolong anak-anak kami Bapa. Tolong ya Tuhan orang-orang yang kami kasihi ini. Aku berdoa untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Yang hadir di menara doa ini. Tuhan tahu keadaan mereka. Tuhan tahu keadaan saudara hari ini. Tuhan mau katakan, buka suaranya. Doa saudaraku. Doa di saat-saat indah ini. Buka suaranya. Nyatakan kepada Allah. Apa yang engkau sedang harapkan. Apa yang kau inginkan itu. Tuhan, kami tidak bisa ya Tuhan lakukan dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu ya Bapa. Tolong kami Tuhan. Tolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Makasih Yesus, makasih. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan. Makasih. Mari kita buka suaranya, kita naikkan nyanyian ini sebagai doa kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan, terima kasih. Tuhan berbicara buat setiap kami. Tuhan ajar kami Tuhan. Terima kasih. Wadah menara doa ini tempat kami bisa ya Tuhan duduk. Diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu, firman-Mu. Ya Tuhan, pengajaran-Mu. Bahwa kami terus bertumbuh, makin percaya, makin kenal Tuhan. Makin suka akan firman-Mu, akan suka akan doa Tuhan. Suka dalam hadirat-Mu. Makasih Tuhan, turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu. Masuk daripada bulan yang baru ini Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan, berkat rohani yang membuat kami makin dekat, makin intim, makin akrab dengan Tuhan. Kami makin kenal ya Tuhan akan kehendak-Mu. Dan kami diberikan kemampuan untuk hidup ya Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Tuhan memberkati dengan berkat kesehatan.
Tuhan kesegaran buat setiap anak-anak-Mu. Tuhan memberkati ya Tuhan dengan berkat hubungan sosial. Perluas jaringan kami Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan semakin luas relasi kami. Maka semakin besar ya Tuhan rejeki yang Tuhan alirkan dalam kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan kirim orang-orang yang tepat. Tuhan kirim golden connection buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan di bulan ini ada satu terobosan keuangan buat setiap anak-anak-Mu. Mujizat keuangan ya Bapak. Untuk dalam pelayanan-pelayanan kami Tuhan. Kami minta ada satu terobosan keuangan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat mengajar kebenaran firman-Mu ini. Berbicara secara khusus ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini dan dalam minggu ini kita akan mau belajar lagi saudara untuk tentang doa ya dan tentang Roh Kudus. Nah hari ini saya ingin bagikan tentang kuasa doa dan mujizat Tuhan. Saya percaya bahwa doa ini adalah satu yang sangat penting buat kehidupan daripada kita sebagai orang percaya. Doa selain berguna untuk memelihara hubungan kita dengan Tuhan, doa ini juga berguna saudara untuk kita bisa hidup dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hidup dalam mujizat Tuhan. Sebab ada hubungan yang erat saudara antara doa atau kuasa doa dengan mujizat Tuhan. Nah saya ingin mendorong saudara ya kan terus tidak pernah henti-hentinya, tak pernah lelah. Saya selalu ingin mendorong saudara untuk memiliki kesukaan ya berdoa kepada Tuhan. Katakan amin. Kenapa saudaraku? Ya kan? Nah, karena doa ini adalah bukti daripada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Doa ini adalah bukti bahwa kita itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya kan? Makanya dengan berdoa kita bisa dapatkan saudaraku apa yang Tuhan sediakan untuk hidup kita. Di dalam Yakobus 4 ayat yang kedua dan keenam, saya mau ajak ini saudara untuk lihat dan kita akan baca sama-sama. Ayat ini saudara, ini ayat yang sangat penting untuk kita bisa ketahui. Kita pelajari sama-sama saudara. Saya potong saja saudara untuk kalimat yang penting dari ayat ini. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ulangi lagi. Kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi sesuatu ya kan akan terjadi. Saudara dan saya akan menerima ya kan sesuatu dari Tuhan, yang baik dari Tuhan kalau kita berdoa. Sesuatu tidak akan pernah bisa terjadi kalau kita tidak pernah mendoakan. Tuhan bilang ya kan, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya kan? Nah di dalam ayat yang ke-6-nya ini tentang doa, masih tentang doa, saudaraku. Ya kan? Saya menyimpulkan bahwa doa ini adalah bukti, tanda bukti di mana saudara di mata Tuhan orang yang berdoa adalah orang yang apa? Rendah hati. Makanya Tuhan katakan apa? Allah menentang orang congkak dan mengasihani orang yang ini ayat 6 ini konteksnya dalam masih doa. Saudaraku masih doa. Nah makanya saudaraku ya orang yang suka berdoa. Ya kan saudara harus bisa ngerti di sini dalam berdoa. Ya kan di sini kita sedang ya kan merendahkan diri kita kepada Tuhan. Waktu kita berdoa saudaraku Yesus. Di sini adalah tentang apa saudaraku? Tentang bahwa kita tuh mau menghormati Tuhan. Kita mau mempercayai Tuhan. Kita ingin adanya satu perubahan dalam hidup kita. Kita ingin memiliki yang namanya masa depan yang baik. Doa itu sangat besar manfaatnya. Katakan amin. Nah, kita lihat teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah saudaraku, walaupun dia Tuhan, dia Allah. Saudaraku, pada waktu dia menjadi manusia, ya, Tuhan Yesus suka berdoa. Alkitab katakan Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman dengan Allah sebelum dia memilih 12 orang muridnya. Ya, di dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Saudara, terkadang Tuhan saudaraku berdoa seorang diri. Malam-malam, pasti murid-murid sudah tahu lah.
Di mana Yesus kalau tidak ada, pasti lagi berdoa. Saudaraku, dia suka berdoa sendirian, bicara sama Bapaknya. Pada waktu masa-masa di mana sulit, Yesus ajak 3 orang sahabatnya, 3 orang muridnya, Petrus, Yohanes, sebelum dia disalibkan. Ya, Yesus berdoa 3 kali, saudaraku, kepada Bapaknya di Taman Getsemani. Yesus itu suka berdoa. Nah, hari ini saya ingin ajak saudaraku, ya kan? Saya percaya saudara juga pernah berdoa, saudara juga suka berdoa. Tetapi kira-kira apa sih jenis doa yang penuh dengan kuasa? Apa saudara berdoanya untuk sekedar kewajiban berdoa? Saya ingin beritahu kepada saudara yang kasih Kristus ya, agama manapun, itu mengajarkan tentang berdoa. Tetapi hal yang membedakan dari semuanya itu, saya perhatikan, adalah apa? Kita memiliki akses untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kita punya akses untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Tidak semua agama bisa. Saudara punya aksesnya. Ya kan? Kode aksesnya atau passwordnya apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Makanya saudaraku, ya kan? Hanya orang-orang yang berdoa dalam nama Yesus yang bisa menghampiri tahta kasih karunia. Maksudnya apa Pak Sabta? Pertama, hanya orang yang berdoa dalam nama Yesus yang bisa merasakan apa? Hadirat Tuhan. Tanpa itu tidak ada. Saya pernah, sebelumnya saya bukan orang Kristen. Saya suka sembahyang. Saya juga siak cai istilahnya. Ada masa-masa sembahyang kuat saya. Tapi saya tidak sembahyang dalam nama Yesus. Saya tidak bisa rasakan hadirat Tuhan. Sembahyangnya saya itu sembahyang yang tentang apa? Tentang saya minta untuk kepentingan saya. Tidak ada fellowship, tidak ada hubungan. Saya nggak pernah ngomong sama Tuhan, sama Tuhan sayang, aku mengasihi engkau. Aku nggak kenal dia mengasihi saya. Ini bedanya. Saudara, doa yang penuh kuasa. Yang pertama, saudara harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ini passwordnya. Passwordnya. Karena doa yang penuh kuasa harusnya doa itu, saudara, yaitu doa yang dimana saudara, ya kan, bisa punya akses kemana saudara? Hadirat Tuhan. Ini kehadirat Tuhan. Tahta kasih karunia itu hadirat Allah. Mari kita akan baca sama-sama Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Saudara artinya melintasi semua artinya apa? Yesus berasal dari surga, itu langit yang ketiga. Saudara dikatakan dari. Ya kan? Melintasi daripada angkasa. Yaitu jadi ada penguasa-penguasa di udara, iblis yang berkuasa sejak Adam jatuh dalam dosa. Alam semesta bumi ini dibawa seperti kayak berikan kuasa. Tadinya Tuhan kasih kuasa kepada Adam. Adam serahkan kepada iblis. Itu langit yang kedua. Dan bumi ini saudaraku, ya kan? Yesus ada di bumi. Lalu pada waktu Yesus mati di atas kayu sebagai orang berdosa, Yesus turun ke bawah bumi. Jadi dari bawah bumi neraka, maut saudara, ke bumi, saudara, ke angkasa, ke surga. Dia sudah lintasi. Maksudnya apa di sini? Saudara, kita punya imam besar. Kita punya Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Kita berdoa, kita datang ke satu pribadi yang kita kenal. Bukan Allah yang gak jelas. Allah yang sangat jelas. Allah yang mengasihi kita. Dia jadi imam besar. Gambaran imam besar adalah seseorang yang bertugas. Ya kan, membawa doa-doa, membawa kebutuhan saudara kita kepada Allah. Dan dia adalah imam besar kita. Dijelaskan saudara, imam besar kita yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita ia dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri apa saudara?
tata kasih karunia Allah. Supaya kita menerima rahmat. Rahmat adalah mercy. Kemurahan. Menerima kemurahan Tuhan. Ya kan? Di dalam kemurahan di situ, saudara, ada pengampunan. Saudaraku, ya kan? Ada kesabaran Tuhan di situ. Ada penerimaan Tuhan di situ. Saudara, makanya kalau kita bisa, kita punya akses masuk ke tahta kasih karunia Allah. Yaitu hadirat Allah, kita dapat rahmat. Di situ kita bisa jadi jiwa kita tenang. Kita tidak takut. Rasa takut dilenyapkan. Rasa bersalah dilenyapkan. Rasa malu dilenyapkan. Karena ada apa? Kasih Allah ini. Tahta kasih karunia. Terus menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Katakan amin. Jadi kalau saudara mau berdoa, saya mau kasih tahu pengertian yang pertama. Saudara harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Dalam nama Yesus harus punya gambaran. Aku bisa masuk ke tahta kasih karunia Allah. Itu karena Yesus. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 14 katakan apa? Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan apa? Melakukannya. Katakan amin. Jadi kita nih datang kepada Allah, tempat yang kudus. Bukan karena kita pantas. Bukan karena kita layak. Gak boleh datang. Tempat Allah yang kudus yang sempurna tidak boleh didatangi oleh manusia yang tidak sempurna. Loh, sekarang kita bisa datang bagaimana? Kita datang karena kebenaran kita adalah siapa? Yesus Kristus. Dia yang membenarkan kita. Dia yang menyucikan kita. Dia yang menyempurnakan kita. Sehingga kita pantas, kita layak untuk menghampiri tata kasih karunia. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Satu hari mungkin saudara pernah ada bayangan. Saudara tidak sembarang orang, ya kan, bisa masuk ke dalam satu ruangan. Ya kan saudara. Dan ruangan itu hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk. Saudara bisa mengerti maksud saya. Tapi saudara bisa masuk ketika saudara menyebut, ya kan, ya bahwa apa? Saudara datang mewakili daripada VVIP ini. Itu boleh bisa. Katakan amin. Bukan nama saudara yang membuat saudara bisa masuk ke ruangan itu, tetapi nama VVIP inilah yang menyebabkan saudara bisa datang di sana. Kita bisa masuk hadirat Tuhan. Kita bisa masuk tahta kasih karunia. Itu karena apa? Karena nama Yesus. Saya bisa ngerti, ini nama yang luar biasa. Katakan amin. Ini nama yang luar biasa. Dialah saudaraku kebenaran kita. Makanya saudara, bukan selalu hidup kita tuh, aku mau ya kan berlindung di bawah salib. Saudara, di sini ini hal yang luar biasa. Ini doa. Kalau saudara bisa berdoa dengan penuh pengertian dalam nama Yesus. Itu artinya apa? Aku masuk ruangan Maha Kudus itu. Tahta kasih karunia. Ada kemurahan, ada pertolongan di sana. Ada semua kebaikan Tuhan. Sana ada berkat Tuhan. Karena nama Yesus. Karena Yesus sudah mati di salib buat saya. Karena Yesus sudah menebus dosa saya. Karena kebaikan Yesus. Saya bisa ngerti ini, katakan amin. Maka kita makin cinta Yesus. Yang kedua, saudara, kira-kira doa yang bagaimana? Ya kan, doa yang punya kuasa. Saudara harus berdoa. Saudara harus mendoakan apa yang saudara inginkan. Bukan hanya mendoakan apa yang sedang saudara alami. Maksud saya begini saudaraku, ya. Waktu kita berdoa, ini penting. Ya, saudara harus memutuskan waktu saudara berdoa harus putuskan. Ya kan? Ya kan? Apa keputusan saya? Saya mau berdoa supaya aku ingin makin mengenal Tuhan. Aku ingin makin dekat dengan Tuhan. Aku berdoa, ya kan? Untuk supaya aku bisa diampuni. Aku bisa dipulihkan. Aku berdoa untuk disembuhkan sakit penyakitku. Aku berdoa untuk supaya dipulihkan keuangan aku. Jadi doa tuh ada banyak orang ya doa nggak ngerti dia mau minta apa ini.
Muter aja saudara situ. Muter. Ada banyak orang muter gitu kan. Cerita sana sini sana gitu. Saya sih sarankan kalau kita berdoa. Saudara, pastikan, tetapkan dulu, tentukan dulu, putuskan dulu. Saudaraku, ya kan, kita mau minta apa sama Tuhan? Saya bisa dikatakan amin. Ini doa permohonan. Kalau permohonan harus jelas. Yang mengerti katakan amin. Ya kan doa permohonan ada. Doa ucapan syukur ada. Doa pengampunan, minta diampun. Jelasin itu. To the point. Ya kan? Nah, tetapi saudaraku, ya, ini yang saya ingin bagikan. Ya, di mana Tuhan Yesus ya mengajarkan ada 2 faktor penting di dalam berdoa yang gak boleh hilang. Kalau mau doa kita penuh kuasa. Saudara, dia berkata begini dalam Yohanes 15 ayat 7. Ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dalam apa? Dalam aku. Dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya mau katakan begini saudara, ya. Perkataan doa itu sangat penting. Perkataan doa itu sangat penting. Saudara enggak bisa, ya kan, ada berdoa dengan kayak sembarangan ngomong aja. Jangan. Ada beberapa orang doa cuman dia cerita tentang kesusahannya aja sama Tuhan terus susah. Iya boleh. Tapi saudara harus jelaskan. Ya kan? Apa yang saudara ingin Tuhan perbuat. Makanya selalu Tuhan aja. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Omong cepat. Ya kan? Katakan. Kalau Bartimius dia bilang. Supaya aku bisa melihat. Kepada Salomo Tuhan juga berkata. Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu Salomo. Ya kan? Aku minta diberikan hikmat untuk bisa. Ya kan? Memutuskan. Menimbang perkara-perkara dari umatmu. Dia minta hikmat saudara. Nah, saya ingin bagikan kepada saudara begini, ya. Ada 2 hal itu yang paling penting, ya. Kita perhatikan, Yesus katakan bahwa kita harus tinggal di dalam, ya kan? Kita harus tinggal, Tuhan bilang, kamu harus tinggal dalam aku. Ini artinya apa? Kita harus suka berada dalam hadirat Tuhan. Yang kedua adalah kita harus mengisi pikiran kita, hati kita dengan apa? Firman Tuhan. Kita harus suka merenungkan firman Tuhan. Nah, doa ini penting saudaraku. Karena gini, mungkin besok atau beberapa hari ke depan saya akan ajak saudara untuk coba belajar. Bahwa sebenarnya doa itu haruslah dimulai dari Tuhan. Segala doa itu harus dimulai dengan Tuhan. Bagaimana maksudnya? Kita harus ngerti tentang kehendak Tuhan itu apa. Ya kan, oleh karena itu kita perlu mengetahui yang namanya firman Tuhan. Nah, perkataan doa kita, saudara, dalam doa-doa ini, ya, seharusnya waktu kita berdoa, apalagi entah doa sendiri, apalagi kita berdoa syafaat nih saudaraku. Saya ingin bagikan begini, ya, perkataan doa kita tuh harusnya menyebabkan keyakinan iman kita itu menjadi semakin bertambah. Jadi kata-kata doa kita, kalau kita doa pakai bahasa Indonesia, ya, bahasa biasa, yang sehari-hari bahasa doa kita, itu harus bisa menyebabkan keyakinan iman kita semakin bertambah. Sebab, saudara perhatikan, Tuhan itu berkenan menjawab doa apabila dia mendapatkan iman di hati kita. Katakan amin. Nah, oleh karena itu, doa yang bisa membangkitkan iman kita, doa itu haruslah doa yang suka mengutip. Saudara tuh, perkataan-perkataan firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Saudara katakan itu firman. Ketika saudara mulai mengutip firman Tuhan, kata-kata firman Tuhan. Misalnya kita membutuhkan yang namanya, Tuhan, bukankah engkau Allah pengampun, engkau Allah penyabar, engkau penuh kasih dan belas kasihan. Tuhan, kau tahu, aku sudah jatuh, aku sudah gagal, aku sudah bersalah di hadapan engkau. Aku sudah kehilangan sukacita keselamatan. Aku kehilangan sukacita, hilang damai sejahtera. Ampuni aku Tuhan. Engkau Allah yang pengasih. Engkau Allah yang penyabar. Saudara bisa kutip ayat-ayat dari Mazmur. Mazmur Daud, Mazmur segala macam. Saudara ucapkan kata-kata seperti itu. Ketika saudara berkata gitu. Dan engkau sendiri yang berkata dalam 1 Yohanes 1.
Jika aku mengaku dosaku Tuhan, Engkau Allah yang setia dan adil. Kau akan ampuni aku. Kau akan sucikan aku dari segala kejahatanku. Ini doa Tuhan bilang, kalau kamu tinggal dalam aku, ini bicara hadirat. Ini perlu Roh Kudus, saudara. Makanya doa, sebelum doa, sebaiknya saudara minta Allah Roh Kudus memenuhi saudara. Minta Allah Roh Kudus memenuhi kita. Penuhi. Saudara mulai bangun rohnya, bangun atmosfer. Saudara masuk hadirat dengan apa? Saudara, mulai dengan kata-kata doa, bisa dengan nyanyian pujian. Baru setelah saudara sudah penuh dengan hadirat, tinggal dalam aku. Saudaraku, biasanya adalah apa? Firman-firman yang kita pernah dengar, kita pernah baca. Saudara mau saya kutip itu dalam doa-doa saudara. Tuhan bilang, kalau dua hal ini, ya kan doa kita seperti ini. Maka apa saja kamu minta, aku akan berikan buat kamu. Yang mengerti yang percaya katakan amin. Ya mungkin saudara bisa berkata tentang apa? Doa tentang kesembuhan. Kutip ayat-ayat kesembuhan. Saudaraku. Ya kan? Ketika kutip naikkan ke Tuhan. Yakinkan untuk saudara. Nah ini yang saya ingin bagikan. Ini doa-doa pribadi. Doa-doa. Karena gini. Kalau misalnya kita berdoa ya. Kata-kata kita tuh. Ya kan? Seperti ya. Saya bilang lebih baik sedikit. Tapi ini memang kena di hati kita. Ya, kena di hati kita. Itu jauh lebih baik. Terus saya nyembah lagi. Saudaraku. Yesus pernah ajar saudaraku. Tentang doa. Ya saudara. Tentang kata-kata ini saudaraku ya. Coba kita lihat Markus 11 ayat 23. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya. Maka bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi padanya. Katakan amin. Jadi Yesus ini menjelaskan tentang kuasa perkataan. Ya, dalam doa orang percaya. Jadi maksudnya gini. Doa itu saudaraku, ya kita perlu menambahkan yang namanya perkataan nubuatan firman Tuhan dalam doa-doa kita yang percaya katakan amin. Ya, bahkan tuh doa tuh sebenarnya saudara bukan cuma dengan roh. Doa juga seharusnya dengan apa saudara? Dengan segenap hati dan juga dengan segenap apa? Segenap tubuh. Ya kan? Coba saudara. Kan doa kan gak mesti harus tutup mata. Alkitab gak perintahkan kita kalau doa tutup mata loh. Tapi yang Alkitab minta kita berdoa saudara. Ya kan dengan segenap diri kita. Jadi banyak orang berdoa. Ya kan saya suka lihat. Kenapa kalau doa kadang-kadang saya lihat gembala pembina kami. Saudara Pak Niko. Kalau doa kadang-kadang mata melihat sambil gitu doa. Waktu kita berangkat bareng doa. Naik pimpin doa. Naik ke atas. Saudaraku, ya sepertinya kayak kok. Kadang-kadang ada orang yang berdoa berlutut. Jadi tubuh juga kalau kita pakai tubuh kita, gerakan tubuh dan lain sebagainya untuk berdoa, itu bisa membangun saudaraku. Saya bisa katakan amin. Membangun yang namanya atmosfer iman untuk daripada doa-doa kita. Yang ngerti katakan amin. Elia. Dia tuh berdoa untuk minta hujan itu sampai berlipat begitu saudara. Kayak orang mau melahirkan. Ya kan? Ada satu waktu ya kan orang berdoa itu sampai tengkurap. Jadi segenap dengan tubuh, segenap tubuh. Tapi juga nanti kita akan bahas. Ya kan? Berdoa juga harus pakai emosi kita. Perasaan kita karena Tuhan tuh adalah Tuhan kita, Tuhan yang punya perasaan. Katakan amin saudara. Jadi makanya kalau doa pakai bacaan. Ya, oke sih doa baca. Tapi cuma ngomong doang gitu. Bapa kami surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, Tuhan Yesus ini. Saudara, itu seperti enggak. Nah Tuhan mau, saudaraku, kita berdoa. Ya kan? Dengan segenap hati kita. Yang ketiga,
Saudara, kita akan lihat di sini ya, bagaimana caranya kita memiliki kehidupan doa yang penuh kuasa. Yang ketiga adalah kita perlu mengharapkan, ya kan? Nah, mengharapkan dan menggambarkan mujizat, ya kan? Mujizat yang Tuhan mau berikan untuk kita. Maksudnya gini, saudaraku, dalam doa Tuhan tuh selalu mulai, saudara, dalam doa Tuhan memulai segala sesuatunya dengan dia memberikan sebuah apa? Satu gambaran. Satu gambaran yang ini loh gambarannya, kamu kesini. Jadi kalau kita berdoa dalam hadirat Tuhan dan menubuatkan firman Tuhan, kata-kata doa kita saudara, itu akan menciptakan sebuah gambaran tentang apa yang Roh Kudus akan berikan kepada kita. Nah, saya ingat saudara ketika Tuhan membawa Abraham keluar dari tendanya. Lalu Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, coba kamu lihat itu bintang-bintang dan kamu hitung bintang-bintang di langit. Ya kan? Ketika Tuhan perintahkan Abraham untuk lihat dan hitung bintang-bintang di langit. Saudara, ya kan? Tuhan berkata begini, ya kan? Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ketika Tuhan bawa dia lihat tuh bintang di langit. Demikianlah banyaknya keturunanmu nanti. Di ayat yang ke-6, Abraham berkata apa saudara? Percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Saudara, ini pentingnya di dalam dalam doa itu gini. Saya tuh awal daripada ini kesaksian saudara. Waktu saya dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan pertama-tama, ya saya sudah saksikan ini. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kira-kira ya kan berapa jiwa yang Tuhan mau percayakan untuk gereja ini. Tuhan bilang 14.000 jiwa. Hitungannya begini-begini saya sudah jelaskan pada waktu itu. Ya tahun 98 waktu kami dipanggil untuk jadi hamba Tuhan saya. Ya kan pada waktu itu ya kan kita tahu bahwa Indonesia mengalami kerusuhan. Ya kan rumah-rumah, mal-mal itu kebakar. Terjadi pembantaian, seperti kayak penganiayaan daripada suku tertentu. Saudara, bahkan di Palembang tuh alami seperti itu. Lalu Tuhan tuh kasih saya satu pengertian. Berapa jumlah penduduk Palembang? Tahun 98 itu penduduk Palembang itu 1,4 juta. Lalu apabila ada 10 gereja yang punya hati. Ya kan Tuhan bilang gini. Ya kan kasih firman sebenarnya. Tuhan kasih firman tentang Sodom dan Gomora itu tidak dihancurkan kalau ada 10 orang benar. Saudara, saya dapat firmannya itu. Lalu tiba-tiba seperti ada dialog gitu loh. Pengertian-pengertian tentang kalau ada 10% ya kan orang benar di kota Palembang, maka Tuhan tidak hancurkan kota ini. Tuhan akan selamatkan dan berkati kota ini. Pada waktu itu saudaraku. Lalu kalau 10% dari 1.400.000 itu 140.000 orang. Saya asumsikan ada 10 gereja di Palembang yang punya hati ingin melihat Tuhan melawat kota Palembang. Jadi satu gereja termasuk gereja kita saudara itu 14.000 jiwa. Jadi gereja kita akan dipercayakan 14.000 jiwa. Setelah saya dapatin angka itu saudara, apa yang saya mulai dalam doa saya? Saudara Yesus, saya mulai doakan dan perkatakan, saya nubuatkan. Memang Tuhan ingin terjadinya penuaian jiwa beribu-ribu laksa. Rumah-rumah akan dipenuhi dengan doa pujian penyembahan. Orang-orang Palembang akan mengalami hadirat Allah. Di dalam doa-doa saya gambarkan bahwa akan ada gereja yang kita gembalakan ini saudara. Ya jumlah orangnya cuma baru ibadah berapa orang. Saudara berapa ratus orang pada waktu itu. Kita selalu tutup mata, kita akan melihat bahwa ada sekian ribu orang akan beribadah. Ada sekian, kita terus bernubuat saudara. Tutup mata, kita akan melihat bahwa kita ada di gedung yang besar. Yang ada ribuan orang akan beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Itu gambaran-gambaran saudara yang kita ciptakan pada waktu itu. Doa-doa keliling dilakukan oleh para pendoa-pendoa syafaat, pengerja-pengerja. Nubuatin rumah-rumah ini akan bertobat orang-orang dalam rumah ini. Saudara, satu persatu, tahap per tahap. Saudara, apa yang terjadi?
Tuhan jawab doa itu. Yang ngerti katakan amin saudara. Jadi ini penting gambaran. Pada waktu kami berdoa untuk tanya Tuhan apakah kami punya keturunan atau tidak. Saudaraku, saya bilang Tuhan berikan jawaban. Kalau Tuhan gak kasih keturunan buat kami gak ada masalah. Jadi kita gak usah buang waktu, energi untuk berusaha untuk bisa punya anak. Tuhan bicara di dalam Kejadian pasal 22. Ya kan, saudaraku, aku akan memberkati kamu berlimpah-limpah. Dia katakan Tuhan kata kepada Abraham ya, keturunanmu ini akan sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Kata keturunan ini saudara, itu keluar dan masuk di hati saya. Waktu saya dapat firman itu saudaraku, saya bernubuat dan saya bersyukur. Tuhan, saya akan menjadi seorang ayah. Saya bayangkan, saya akan punya anak. Lalu setiap kali kami tidur, saudara, itu ada bantal. Saya waktu itu kita beli bantal kecil. Saudaraku, saya ada bantal kecil di antara kami. Kita bilang, inilah anak kami. Waktu, ya kan, ini anak yang akan kami punya. Berikutnya apalagi saudaraku, waktu kami bangun rumah. Saudara, kita bangun satu kamar buat saya sama istri. Kita bikin connecting door, satu kamar untuk anak. Kami belum punya anak waktu itu. Saudaraku, beberapa waktu masa pembangunan, teman-teman lihat ini kamar apa? Ini untuk anak kami. Ya mungkin dalam hati, kau tidak punya anak, kenapa siapin kamar? Saudaraku Kristus, dan kita sudah tahu jawabannya. Akhirnya bagaimana? Tuhan menjawab daripada doa kami. Tanggal 25 Desember 2002, anak kami pertama lahir perempuan. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Yesus. Gambaran-gambaran. Saudaraku, saya bagikan kepada teman-teman di gereja. Salah seorang daripada pengerja. Itu kawan saya dulu juga dalam bisnis waktu itu. Saudara, dia bertobat, dia jadi orang Kristen dan melayani di gereja ini. Dia punya hati. Dia bilang, Pak Sabta, saya punya tanah. Saya baru beli tanah. Itu pun tanah belinya nyicil dari seseorang. Dan sangat murah. Dia bilang begitu. Saya ingin bangun gedung. Ya kan, tempat untuk usaha saya. Tapi yang paling atas, saya akan berikan itu untuk gereja. Untuk Tuhan. Tapi saya tidak punya uang untuk bangun. Karena saya juga nih di bank blacklist. Ya kan bank, saya gak mungkin bisa dapat kredit. Ini harus bangun pakai uang bank. Gak bisa pakai uang, saya juga gak punya uang. Nah dia dapatkan saudara firman Tuhan. Yang saudara, tentang apa? Saudara, satu gambaran. Ya kan, saudara punya gambaran. Kalau saudara bisa satu gambaran yang saudara bisa lihat dari dalam hati saudara. Saya bilang lihat dalam hatimu, tutup mata dan lihat dalam hatimu. Bahwa Tuhan sedang membangun satu gedung di tanah itu. Dan di situ akan ada gereja yang punya dampak buat kota Palembang. Saudara, terus dia doa. Kalau tutup mata, saudara dia lihat ada gedung. Kalau buka mata, tanah kosong. Ya kan? Jadi saya bilang, banyak-banyak tutup mata. Supaya sering lihat itu gedung ada. Ya kan? Singkat kata saudara tahu. Kejadiannya sudah terjadi. Oleh anugerah Tuhan ada seorang pemimpin bank, kepala bank yang kenal. Saya akan berikan kredit buat kamu untuk bangun gedung. Saya nih blacklist, gampang nanti saya ngatur. Singkat kata saudara, kreditnya cair walaupun dia blacklist. Yang kedua, dia bisa atur segala macam saudara dengan cara tidak melanggar hukum maksud saya. Yang kedua adalah dia bangun. Dan rupanya saudara tempat itu yang emang awalnya niatnya untuk supaya di situ akan terjadi ada gereja yang memuliakan Tuhan, yang membawa orang kepada Tuhan. Di bawahnya saudara usaha dia itu tempat toko empek-empek candy di TAA. Itu salah satu daripada toko yang paling rame. Toko oleh-oleh empek-empek di kota kita Palembang. Beri kemuliaan buat Yesus. Doa tuh bukan cuma sekedar doa lalu tinggalkan. Doa tuh saudara yakin. Aku doa, aku bicara.
Kepada siapa ini? Imam besar agung. Namanya siapa? Yesus. Yang kedua, saudara doa, minta apa ya? Apa adanya minta. Kok seputar-putar. Gak cuma ceritain tentang masalah. Lalu gak ada apa-apa. Jelaskan, ini loh masalahnya, aku minta ini Tuhan. Tapi aku gak tahu caranya gimana, aku serahkan caranya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah saudara percaya. Ya kan? Tinggal di dalam terus dalam hadirat. Harus ada hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, saudara bernubuat firman Tuhan. Katakan amin. Nubuatkan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Kesaksian seorang pendeta yang anaknya tidak bisa buat apa-apa. Lahir kecekek. Dia nubuat. Saudaraku, dan anaknya mengalami mujizat. Dan kembali normal. Saudara. Tetapi jangan sampai hilang satu gambaran tentang apa yang akan Tuhan berikan kepada kita dalam doa kita. Jangan saudara hilangkan gambaran itu. Tentang apa? Jawaban doa yang Tuhan mau berikan buat saudara. Katakan amin. Ya, dalam hidup saya di Alkitab saudara, seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Ini cerita udah sering kita bahas. Saudaraku, selain dia berdoa kepada Allah, tetapi dia dapatkan firman. Ya kan? Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Alkitab katakan, lalu ibu ini berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Waktu dia berkata asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia sedang menciptakan satu gambaran dari apa yang dia harapkan. Aku akan berjalan, merangkak, dan aku sentuh jubah Yesus. Waktu aku sentuh jubahnya, pendarahanku akan berhenti. Hidupku dipulihkan. Itu dia terus, saudara. Dia tidak tahu kapan Yesus datang ke kampung dia, ke kota dia. Dia tidak tahu kapan. Tapi dia percaya bahwa Yesus pasti akan datang ke kampung dia. Pada waktu Yesus datang ke kampung dia sudah dapat gambaran dalam benak diri dia. Aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Katakan amin. Katakan amin. Dan itu yang terjadi. Saudaraku, ya. Di dalam Kejadian 42 ayat 9. Coba kita lihat di sini saudara. Kejadian 42 ayat 9. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya. Tentang siapa? Tentang mereka. Mereka ini siapa? Ini abang-abangnya yang datang ke Mesir. Untuk ambil gandum. Teringat mimpinya. Jadi sebenarnya saudara kita melihat di sini. Ya, bahwa Yusuf selalu ingat akan mimpinya. Dia gak pernah lupa untuk melihat gambaran tentang rancangan Allah, rencana Allah, janji Allah untuk hidup Yusuf. Bahwa dia akan menjadi penguasa. Saudara, semua saudara-saudara orang tuanya sujud nyembah dia. Jaga dan pelihara impian saudara. Ya, yang jaga terus dengan roh yang menyala-nyala, tinggal dalam Tuhan. Penuh Roh Kudus, bahasa roh terus. Suka akan hadirat, suka renungkan firman. Terus nubuatkan. Katakan amin. Doa. Tuhan tuh mau lihat, ya kan Tuhan menjawab doa kita. Dia akan melihat kesungguhan kita, keseriusan. Kita serius gak sih minta? Kalau kita cuma doa langsung tinggalkan, gak doa lagi. Ya Tuhan, kalau cuma sekali pun mungkin iseng-iseng ya ini. Kalau saya ingin doa yang penuh kuasa adalah doa yang bukan iseng-iseng. Jangan Tuhan tuh beranggapan kita nih iseng-iseng minta. Kalau kita minta sesuatu, tunjukin keseriusan kita. Katakan amin. Tunjukkan keseriusan kita. Oleh karena itu minta terus. Omongin terus, minta terus. Jangan lepaskan gambaran itu. Aku akan diberkati, aku akan memuliakan Allah dengan kekayaanku. Aku akan sehat. Aku akan segar. Aku akan temani anak-anakku. Sampai mereka selesai. Katakan amin. Katakan amin. Dia yang memulai. Yang memberikan tanganku untuk memulai.
Dan dia akan mempercayakan tangan ini untuk menyelesaikannya. Gambaran ini jangan sampai terhapus dalam diri kita. Saudara berkati dengan pesan ini, katakan amin. Ya, yang keempat saudara harus punya orang yang sepakat dengan doa saudara. Harus sebagai ada partner doa. Karena Tuhan bilang, ya kan, jika dua orang daripadamu di dunia sepakat meminta, apapun permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakmu di sorga. Saya sepakat berdoa untuk saudara. Kami pelayan GBI MPI yang melayani di Menara Doa Online. Saya bersama dengan tim, kami sepakat berdoa untuk saudara. Saudara tulis pokok-pokok doa saudara. Jangan bosan. Jangan bosan nulis. Kami merespon. Kami doakan dengan sungguh. Kami serius. Kamu tulis. Saudara tulis. Ada nomor kontak WA. Saudara bisa tulis di sana. Beberapa di antara saudara yang menulis direct message ke Instagram dan lain sebagainya. Silakan. Kami merespon. Kami doakan, serius kami doakan. Saudara, karena setiap kita butuh ada orang yang kita tahu, ada orang yang mendoakan saya. Kenapa? Kita harus yakinkan diri kita, ada orang yang berdoa buat kita. Supaya iman kita tetap terjaga. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Pengkhotbah 4:9 kata, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dari jeripayah pribadi. Yang terakhir yang kelima, saya pakai 5 poin. Karena ini angka anugerah 5 ini. Doa kan minta anugerah Tuhan. Saudara, yang kelima adalah gunakanlah bahasa doa pribadi. Bahasa doa pribadi. Ini bahasa yang hanya saudara dan Tuhan yang ngerti harusnya. Saya sering kali dengar cerita-cerita tentang para hamba-hamba Tuhan. Yang cerita katanya kunjungan besuk ke rumah jemaatnya. Lalu dia ketemu suami dan istri. Ya kan? Lalu tiba-tiba suaminya sementara ngobrol sama si hamba Tuhan ini. Suaminya berkata, sambil mata dikedip-kedip sama istrinya. Lalu istrinya langsung masuk ke dalam. Gak lama kemudian keluar pisang goreng dan kopi. Saya dengar kesaksian itu dari banyak. Ada berapa hamba Tuhan itu. Saudaraku. Saudara pernah dengar mungkin ya. Kenapa kok harus mata dikedip-kedip gitu kan. Itu bahasa pribadi saudaraku. Nah ya kan. Sementara suaminya lagi pergi saudara. Ya kan. Dan si ibu ini ya kan sama pendetanya. Dan nama istri pendetanya. Si pendeta coba mulai. Kasih lagi bahasa kode. Matanya dikedip-kedip. Ke jemaat itu. Istrinya langsung. Pendeta kau ini. Jangan genit. Ini saya tambahin. Intinya adalah. Kadang suami istri itu ada bahasa kode. Saudara sama Tuhan ada bahasa kode enggak? Ini yang penting. Tuhan ngerti semua bahasa. Saudaraku. Tapi kalau udah bahasa kode. Tidak semua orang yang tahu. Termasuk iblis tidak tahu. Tuhan punya satu bahasa. Untuk kita. Milik kesayangannya. Yang kita sering sebut sebagai heavenly language. Bahasa sorgawi. Bahasa untuk menjalin komunikasi. Yang sifatnya pribadi. Tapi ini sangat efektif. Antara kita dengan Bapa. Apa namanya? Bahasa roh. Bahasa roh. Bahasa roh. Ini yang paling ditentang oleh iblis. Iblis tidak ingin orang-orang percaya dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh. Karena iblis gak ngerti nanti bahasa kode. Dengan saudara berbahasa roh, saya bisa menikmati persekutuan yang lebih dalam. Doa saudara itu lebih masuk rasanya. Saudara tahu ada satu keyakinan yang bulat, dia pasti jawab. Dan saudara berdoa bahasa roh,
Saudara dengan mudah bisa melukiskan dalam hati saudara. Saudara bisa lihat itu. Jawaban doa itu. Yang ngerti katakan amin. Ya. 1 Korintus 14 ayat 2 katakan apa? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tidak berkata-kata kepada siapa? Manusia. Ini bahasa kode. Tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Katakan amin. Saya ingin saudara doanya harus tambahkan dengan bahasa roh. Banyakin bahasa roh. Mungkin saudara punya keluhan-keluhan. Tidak tahu lagi mau ngomong apa nih sama Tuhan. Aku gak tahu bahas kata-kata apa lagi mau diucapkan. Gak ada. Saudara bisa. Tuhan ngerti juga bahasa tetesan air mata. Katakan amin. Tuhan ngerti. Contoh Hana. Hana udah gak bisa ngomong lagi. Dia cuma ngerang. Ketika dia mengerang, nangis. Baru Roh Kudus berikan kata-kata doa kepada Hana. Yaitu kata-kata doa tentang apa? Ini doa yang dahsyat. Kalau engkau berikan aku seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini aku akan persembahkan kepadamu ya Tuhan. Jadi Hana melihat bahwa semua pemberian Tuhan itu adalah milik Tuhan. Yang aku akan kembalikan lagi ke Tuhan. Dan Tuhan jawab doa Hana. Yang ngerti katakan amin. Saya tutup dengan kata-kata ini. Roh Kudus. Dalam doa saudara tidak bisa doa sendiri. Saudara berdoa harus dalam roh. Dengan roh. Dengan bantuan Roh Kudus. Roma 8 ayat 26. Ini ayat terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga roh membantu kita. Dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan apa? Keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Katakan amin. Roh Kudus membantu kita berdoa. Saudara libatkan dia. Caranya gimana saudara? Makanya sebelum doa, ini menjadi satu permohonan ini seperti kayak inilah pertunjukannya. Inilah acara khusus dalam doa. Saudara mulai dulu dengan penyembahan. Saudara mulai ucapkan syukur. Saudara bangun atmosfer. Saudara iman. Saudara muji nyembah. Saudara masuk dalam bahasa roh. Saya percaya saudara pada saat itulah. Ya kan, saudara akan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saudara akan melihat kebaikan kemurahan Tuhan. Akan mengikuti saudara seumur hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa berikan ya buat kami semua. Kesukaan itu. Kesukaan berdoa. Kesukaan tuh berbicara kepada Tuhan. Baik ya Tuhan dengan bahasa pribadi, bahasa roh, maupun ya Tuhan dengan bahasa Indonesia kami, bahasa pribadi kami. Tuhan Yesus tolong kami rindu Tuhan makin bertumbuh, makin dekat, makin mengerti. Tuhan biar semua berkat yang Tuhan sediakan sepanjang bulan ini, biarlah Tuhan kami bisa menikmatinya itu. Kami mohon berikan itu buat kami dalam nama Yesus. Berikan itu dalam nama Yesus. Kami mau berdoa dengan nama Yesus. Kami berdoa dengan bahasa yang jelas ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Berikan kami untuk bisa melihat jawaban doa itu buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu. Dan jawab doa-doa setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus yuk saudara. Yesus Tuhan Gembala aku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalu, berilah berkat-Mu. Yesus
Bapa, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Angkat roti saudara. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Sebab kita percaya berkati sama-sama, katakan amin.